kami dari PR kelompok 9 ingin menampilkan hasil ujian praktikum kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Sylvia Eklesiana Bolsitorus dengan NIM 12S24004 dari Prodi Sistem Informasi. Dan PR saya Angga Syanipar dengan NIM 12S24032 dari Prodi Sistem Informasi. Berikutnya, kami akan menampilkan case permasalahan yang akan kami kerjakan. Jadi tadi kami telah ujian praktikum di Institut Teknologi Del, ujian akhir semester pertama tahun ajaran 2024-2025. Pada hari Selasa 17 Desember 2024 dengan kode 12S1102 dengan mata kuliah pemrograman visual. Tipe ujiannya adalah praktikum. Waktu pengerjaannya selama 360 menit dan dosen pengajar kami adalah CHP Pak Chandro Pardede. Pengembangan soal praktikum X02 Dorm Buddies. Kembangkanlah hasil praktikum Anda minggu lalu pada topik Dorm Buddies dengan spesifikasi di bawah ini. Tugas pengembangan. Ucok dan Butet ingin menambahkan beberapa fitur tambahan pada program mereka agar lebih mendekati kehidupan nyata di asrama. Terdapat beberapa spesifikasi baru. Yang pertama ada penambahan informasi body dengan 20 poin. Yang pertama, selain nama, setiap body juga memiliki yang pertama itu ada usia atau angka bulat positif. Yang kedua, ada asal daerah atau teks. Yang ketiga, pengguna harus memasukkan informasi tambahan ini saat menambahkan body baru. Selanjutnya yang kedua, fungsi pencarian body sebanyak 20 poin. Yang pertama, pengguna dapat mencari body berdasarkan nama. Jika ditemukan, program menampilkan informasi lengkap body tersebut. Yang kedua, jika tidak ditemukan, tampilkan pesan bahwa body tidak ditemukan. Selanjutnya yang ketiga, fungsi pembaruan informasi sebanyak 20 poin. Pengguna dapat memperbaharui informasi body seperti usia atau asal daerah berdasarkan nama. Selanjutnya yang keempat ada fungsi hapus body atau sebanyak 20 poin. Yang pertama itu pengguna dapat menghapus body berdasarkan nama. Yang kedua, jika nama tidak ditemukan, tampilkan pesan bahwa body tidak ada di dalam daftar. Selanjutnya ada laporan statistik sebanyak 20 poin. Yang pertama, hitung rata-rata usia penghuni. Yang kedua, tampilkan jumlah penghuni dari setiap daerah. Terdapat contoh input dan output. Di example 1 terdapat input yang pertama tambah Ucok, 20, Medan. Yang ketiga ada input tambah. Input yang keempat ada Wayan, 22, Bali. Input yang kelima ada lihat. Input yang keenam ada cari. Input yang ketujuh ada Ucok. Input yang kedelapan ada statistik. Input yang kesembilan ada hapus. Input yang ke-10 ada Ucok. Input yang ke-11 ada lihat. Dan input yang terakhir ada keluar. Yang dimana nanti outputnya yaitu Budi berhasil ditambahkan. Titik 2 Ucok, 20, Medan. Selanjutnya Budi berhasil ditambahkan. Titik 2 Wayan, 22, Bali. Selanjutnya ada daftar body. Yang pertama Ucok, 20, Medan. Yang kedua ada Wayan, 22, Bali. Budi ditemukan. Titik 2 Ucok, 20, Medan. Statistik. Yang pertama rata-rata usia. Titik 2 21. Yang kedua daerah. Titik 2 yang pertama Medan. Titik 21. Yang selanjutnya ada Bali. Titik 21. Body Ucok telah dihapus. Daftar body 1 Wayan, 22, Bali keluar dari program. Selanjutnya ada example yang kedua yaitu ada input tambah Butet, 21, Medan tambah Lilis, 23, Jakarta tambah nama, Nana, 19, Jakarta cari Nana ubah Nana, usia titik 2 20 statistik lihat keluar. Yang dimana outputnya nanti body berhasil ditambahkan titik 2 Butet, 21, Medan. Selanjutnya body berhasil ditambahkan titik 2 Lilis, 23, Jakarta.
Selanjutnya, Badi berhasil ditambahkan titik 2 Nana, 19, Jakarta. Selanjutnya, Badi ditemukan titik 2 Nana, 19, Jakarta. Informasi Nana berhasil diperbaharui titik 2 Nana, 20, Jakarta. Yang dimana terdapat statistiknya yaitu statistik titik 2 rata-rata usia titik 2 21,33, daerah titik 2 Medan, titik 21 Jakarta, titik 22. Selanjutnya daftar Badi titik 2 1 Butat, 21, Medan. Yang kedua ada Lilis, 23, Jakarta. Yang ketiga ada Nana, 20, Jakarta, dan keluar dari program. Nah, selanjutnya kami akan memperlihatkan flow yang akan kami praktekkan atau yang akan kami kerjakan selama UAS ini. Nah, di mana-mana pertama-tama akan dibaca oleh PR saya. Yang pertama ada main. Selanjutnya kita declare dengan tipe data string array body dengan indeks keempat. Selanjutnya kita declare integer n. Yang berikutnya yaitu kita berikan assign dengan n sama dengan 0. Selanjutnya kita declare dengan tipe data integer array usia indeks keempat. Selanjutnya ada kita declare lagi dengan tipe data string array asal dengan indeks 4. Selanjutnya kita panggil function dengan nama functionnya adalah inisialisasi nama dengan parameternya adalah body. Selanjutnya kita berikan assign n sama dengan input nama, parameternya body, n. Selanjutnya kita panggil function dengan inisialisasi usia yang dimana parameternya adalah usia. Selanjutnya kita berikan assign n, input usia, parameter usia, dan n. Selanjutnya ada function inisialisasi asal dengan parameter asal. Selanjutnya kita berikan assign n sama dengan input asal dengan parameter asal, n. Selanjutnya kita panggil function pencarian dengan parameter body. Kita panggil function pembaharuan dengan parameter body. Kita panggil function penghapusan dengan parameter body. Kita panggil function laporan statistik dengan function usia dengan parameter usia. Kita panggil function output dengan parameter body, n. Nah, function-function yang tadi yang setelah dipanggil akan kami jelaskan secara pertama-tama yaitu inisialisasi nama. Nah, selanjutnya di sini ada function inisialisasi nama dengan tipe data string array body. Yang dimana pertama-tama kita akan mendeclare dengan tipe data integer a. Selanjutnya kita assign variabel a sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan loopingan yang dimana looping ini adalah looping while dimana a lebih kecil dari 4. Jika a-nya ini nanti nilainya lebih kecil dari 4 atau batasnya sama dengan 3, maka akan terjadi perulangan sebanyak a tersebut. Jika benar, maka body dengan indeks ke a sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya kita assign a sama dengan a ditambah 1. Jika salah atau a-nya adalah nanti 4, maka programnya akan berhenti atau end. Nah, tujuan mengassign a sama dengan 0 adalah untuk menginisialisasikan bahwa nilai pertama dari a itu adalah 0 agar flow dapat membaca yaitu dari pertama dari 0. Oke. Selanjutnya function yang kami buat adalah inisialisasi usia. Selanjutnya ada inisialisasi usia yang dimana nanti pertama-tama kita declare dengan tipe data integer u. Selanjutnya kita berikan assign atau inisialisasi u sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan looping while dimana u lebih kecil dari 4, dimana nanti nilai u ini dengan batasnya 3 karena u lebih kecil dari 4. Jika benar, maka akan diassign usia dengan indeks ke u sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya kita assign u sama dengan u ditambah 1. Dan jika programnya salah, maka akan berakhir di n. Ya. Selanjutnya adalah inisialisasi asal.
Selanjutnya di sini kita akan memberikan function inisialisasi asal, yang dimana pertama-tama itu kita berikan declare dengan tipe data integer a. Selanjutnya kita assign nilai a tersebut sama dengan 0 dan kita masukkan loopingan while dimana a lebih kecil dari 4. Jika benar, maka kita berikan assign asal dengan indeks ke a sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya kita assign lagi a sama dengan a ditambah 1, yang dimana batas a ini hanya boleh sebanyak 3 kali karena a lebih kecil dari 4. Maka jika a nya 4, maka akan false atau salah dan programnya akan end atau berhenti. Selanjutnya kami memanggil yaitu kolom pencarian atau body sesuai dengan arahan, yaitu untuk pencarian body. Pengguna dapat mencari body berdasarkan nama. Jika ditemukan, program dapat menampilkan informasi lengkap body tersebut. Nah, di sini kami tidak dapat menampilkan pencarian body karena kami tidak mengetahui, dan ini adalah salah satu kekurangan kami. Nah, sebelum ke pencarian ini ada yang namanya yaitu menginput nama. Nah, di sini ketika user kami arahkan untuk menginput body atau menginput nama yang ada di kamar asrama tersebut. Dengan pertama kami memanggil input nama dengan parameter array body dan integer n. Kemudian kami mendeklar dengan tipe data integer i. Nah, selanjutnya kami menggunakan looping for. Nah, di sini kami memulainya dari 0 sampai ke 3. Nah, selain looping for, di sini juga bisa kami menggunakan looping while, di mana nanti i akan lebih kecil dari 3 dan kami menginisiasikan i sama dengan 0. Jadi kami menggunakan for di sini agar lebih simple. Kemudian kami akan mengarahkan user menginput nama body yang pertama yaitu body 0. Kemudian jika tidak sama dengan triple dash, maka itu akan menjadi n sama dengan n tambah 1. Tapi jika itu menjadi triple dash, maka otomatis flow akan berhenti, yaitu i sama dengan 4, di mana i ini hanya berjalan sebanyak 4. Ketika i berjalan ke 4 kali, maka itu berhenti. Tapi di sini i akan berjalan sebanyak 3 kali saja, di mana user kami arahkan untuk menginput body atau menginput nama sebanyak 4, dari 0, 1, 2, 3, 4 kali. Kemudian ada dia menginput usia, sama juga seperti tadi. Di sini kami memanggil function dengan tipe data. Kami memanggil function dengan parameter array usia dan integer n, di mana kami menginteger u, mendeklarnya. Kemudian u akan berjalan sebanyak 4 kali dari 0, 1, 2, dan 4. Kemudian user kami arahkan untuk menginput usia yang ada di kamar tersebut sebanyak 4 kali. Jika usia menjadi triple dash, maka akan langsung berhenti. Tapi jika tidak, akan berlanjut sebanyak 4 kali. Nah, di sini kami mereturn nilai n. Kemudian yang terakhir adalah input asal. Di sini user kami mengarahkan user untuk menginput asal dari orang-orang yang berada di kamar tersebut. Nah, di sini kami mengarray asal dengan integer a. Parameternya adalah asal array, kemudian integer n, terus integer a. Nah, a di sini akan berjalan sebanyak 4 kali dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, user kami mengarahkan untuk menginput asal sebanyak 4 kali. Ya, jika tidak ada triple dash sebanyak 4 kali penginputan, maka flow akan berhenti di penginputan keempat. Di sini kami mereturn nilai n. Nah, lanjut setelah itu kami ke pencarian atau body sesuai dengan arahan yang diminta tadi. Nah,
sini ada pencarian. Nah, kami tidak mampu membuat agar user dapat mencari data-data atau daftar mahasiswa di asrama tersebut. Ini adalah salah satu contoh kesalahan kami. Berikutnya kami adalah pembaharuan. Pembaharuan ini bertujuan untuk agar user dapat memperbaharui data-data yang salah atau data-data yang salah di aplikasi tersebut. Tetapi sama seperti tadi, kami tidak dapat memperbaharuinya karena kami kurang mengerti bagaimana caranya. Kemudian ada di laporan penghapusan. Nah, di penghapusan ini user diharapkan dapat menghapus data atau daftar mahasiswa yang ada di atau daftar orang yang berada di asrama tersebut. Nah, kami tidak mampu melakukannya karena kami tidak mengerti bagaimana cara agar aplikasi ini dapat menghapus dengan perintah penghapusan daftar orang yang ada di asrama tersebut. Nah, kemudian setelah penghapusan adalah laporan statistik. Nah, laporan statistik ini adalah dengan parameter usia. Nah, di sini kami mampu membuat laporan statistik di mana jika laporan statistik ini adalah rata-rata usia yang berada di kamar tersebut. Nah, kami pertama-tama mendeklar integer, yaitu rata-rata dan sum. Nah, ini sebenarnya nggak harus integer, tapi bisa juga dengan bilangan real, karena rata-rata juga terkadang bisa koma atau bilangan bulat ya. Terus kami integer a, kemudian rata-ratanya adalah sama dengan 0. Kami mengaksesnya rata-rata 0 karena di situ kami akan menginisialisasikan bahwa rata-rata pertama itu adalah 0. Nah, kemudian kami membuat looping for dengan awal start value-nya adalah 0 yang diakhiri dengan 3. Nah, user kami arahkan untuk menginput usia mahasiswa pertama sampai usia mahasiswa ke-4 karena di satu kamar itu berisi 4 orang. Nah, jika mahasiswa menginput usia yang pertama, maka akan turun ke rata-rata sama dengan rata-rata tambah usia orang yang pertama, yaitu 0 tambah usia yang pertama. Contoh entah berumur 5, maka 0 tambah 5. Nah, selanjutnya itu akan berlanjut sebanyak 4 kali. Nah, jumlah hasil dari setelah keempat kali ini, maka itu kan terjumlah menjadi rata-rata. Misalnya rata-ratanya adalah 10. Total usia yang ada di kamar tersebut adalah 10. Itu adalah contoh misal. Nah, itu akan turun menjadi sum. Maka kami akan mencari total laporan statistik dengan mendeklar sum, yaitu xn rata-rata kali 0,5. Nah, 10 tadi akan dikali dengan 0,5. Maka rata-rata yang ada di laporan statistik yang ada di kamar tersebut adalah 0,5. Berikutnya adalah output body n dengan parameter body dan n. Maka terakhir adalah output. Kami memanggil parameter outputnya itu yaitu string, array body, dan integer n. Kami menginteger m di sini, mendeklar integer m di sini, terus mendeklar string asal dan mendeklar integer usia. Nah, m di sini akan sama dengan kami menggunakan looping for dengan m to n kurang 1, maka akhirnya adalah n kurang 1 nanti. Itulah gunanya kami memanggil parameter integer n agar kami tidak mendeklar di sini lagi n. Kemudian output adalah body m dan pipeline usia, pipeline asal, dan berakhir. Jadi kami tidak mampu menghasilkan output yang diharapkan dengan ketika user menambahkan daftar mahasiswa yang ada di kamar tersebut. Contoh Uco umurnya 20, berasal dari Medan, terus Wayan 22 Bali. Kami tidak bisa menghasilkan dengan body berhasil ditambahkan karena kami kurang mengerti. Ini adalah salah satu kekurangan kami. Nah, lihat di sini adalah
eh, dia aplikasi dapat menampilkan daftar body, yaitu daftar-daftar mahasiswa yang ditambahkan tadi, yaitu Ucok 20 Medan dan Wayan 20 Bali. Itu adalah tujuan dari menambahkan 22 Bali. Itu adalah tujuan dari menambahkan Ucok 20 Medan, Wayan 22 Bali. Jadi daftar yang ada di kamar tersebut adalah 2 orang. Nah, sini ada cari di sini bertujuan untuk menemukan, yaitu mencari nama, yaitu antara Ucok atau Wayan. Nah, di sini dicari Ucok, maka aplikasi atau output yang dikeluarkan dari aplikasi itu adalah Ucok dan data-data Ucok, yaitu umurnya dan asal daerahnya. Nah, kami tidak mampu menampilkan itu karena dari awal kami sudah tidak mengerti tentang apa yang diharapkan dari soal ini. Nah, statistik. Nah, tadi kami berhasil membuat statistik di mana jika 20 rata-ratanya adalah 20 rata-ratanya adalah akan ditambah dengan 0. Nah, usia pertama adalah 20. Rata-rata tadi yang ada di flow yang kami buat adalah 0. Inisiasinya rata-rata, yaitu 0 tambah 20 sama dengan 20. Terus looping akan berjalan, yaitu ini. Looping akan berjalan untuk menginput usia mahasiswa kedua. Nah, tadi kan rata-ratanya sudah 20. Nah, 20 ditambah 22 akan menjadi 44. Nah, kami rata-rata berhenti dengan memasukkan triple dash. Selanjutnya, sum atau laporan statistik dari kamar tersebut adalah 42 dikali 0,5, yaitu 21. Nah, di sini ada lagi hapus Ucok. Nah, di situ ketika aplikasi diinputkan, yaitu input masuk, input hapus, maka aplikasi akan memilih antara Ucok atau Wayan karena terdapat ada 2 orang di sini. Nah, kami menghapus Ucok. Input yang di sini ada menghapus Ucok. Jadi Ucok akan otomatis terhapus dengan data-datanya. Lanjut, maka akan tersisa dengan Wayan 22. dengan umur 22 dan asal dari Bali. Yang terakhir adalah example yang kedua adalah seperti tadi, yaitu inputnya Teluk Butet, diinput dengan umurnya lalu asalnya, Lilis umurnya lalu asalnya, Nana umurnya lalu asalnya. Nah, di sini output diharapkan untuk mencari Nana, lalu mengubah usia si Nana itu dari yang 19 menjadi 20. Lalu akan menampilkan statistik setelah umur si Nana diganti. Nah, kami tidak mampu menghasilkan ini karena kami tidak mengerti bagaimana cara mengubah statistik dengan tanpa mengganti dari extend yang pertama. Jadi kami di sini ingin memohon maaf karena kami tidak mampu menghasilkan output yang diharapkan. Sekian hasil ujian akhir semester praktikum kami pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kami, baik tadi yang flowchart kami tidak berhasil. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Dadah.